Apakah mustahik zakat mal sama dengan mustahik zakat fitrah, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah atau Laziz Masjid Jami Al-Wiqayah Jagakarsa menerima serta melayani jemput zakat di masjid serta pembayaran zakat melalui online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadis Al-Arba'inun Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain amin. Thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha. Selanjutnya, yang terakhir kita membicarakan tentang proses penciptaan manusia dalam masa waktu 3 kali 40 hari. 40 hari yang pertama kita sebagai nutfah, 40 hari yang kedua kita sebagai alaqah, 40 hari yang ketiga kita menjadi mudghatan. Maka ketiga unsur inilah setelah melewati 3 kali 40 hari, kemudian disebutnya jumlahnya 120 hari, berarti ketika dibulankan menjadi 4 bulan, maka selesailah proses pembentukan dari mulai air mani, kemudian segumpal darah, yang ketiga segumpal daging, lalu setelah 10 hari, dari 120 tambah 10 130 hari, wayanfukhu fihi ruha, maka ditiupkanlah ruh ke dalam jasad janin ataupun calon manusia yang berada di dalam perut atau rahim seorang ibu. Yang mana kata Sayyidina Ali kemarin, kita ingat ucapan beliau begitu bijaksana dan luar biasa. Kata Sayyidina Ali, kita dengan melihat proses penciptaan diri kita, asal kita itu apa, jadi kita tidak ada sombong di dunia ini. Yang kita lakukan semuanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Sayyidina Ali, mal ibni Adam wal fakhra, awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah wa ma bainahuma yahmilul adharah. Mal ibni Adam wal fakhr, apa yang bisa dibanggakan, disombongkan oleh manusia, anak Adam, apa yang mau dia sombongin? Kekayaannya, jabatannya, kekuasaannya, pangkatnya, ilmunya, tenarnya, masyhurnya. Kenapa kata beliau? Awwaluhu nutfah. Kita harus ingat bahwa awal kita adalah cuma air mani yang menjijikkan. Wa akhiruhu jifah, akhirnya kita, mati kita menjadi jifah. Apa itu? Bangkai. Wa ma bainahuma yahmilul adharah, perjalanan antara mulai lahir sampai meninggal senantiasa dia membawa al-adharah, kotoran najis. Jadi nggak ada yang cakep dalam diri kita, untuk menjadi bahan renungan supaya kita ini jangan sombong
Kalau mau sombong kita ingat diri kita, gue cuman air mani doang, yang dibawa cuman najis, nanti matinya jadi bangkai. Ingatin, cuman mani kita, bawa najis kita, jadi bangkai kita. Maka insya Allah mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi dalam hidup kita. Jadi kita lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dari 120 hari atau 4 bulan 10 hari, maka kata Nabi apa? Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepada janin tersebut al-malaku, dikirim ke dalam perut rahim ibu yang di situ ada calon seorang manusia. Dikirim, diutuslah seorang malaikat, ya. Al-malaku bil bina'il majhul wal mursil huwa Allah ta'ala. Sudah jelas yang mengutus di sini, yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal malaku huwal muwakkal birrahim. Inilah malaikat yang diamanatkan atau diwakilkan, diperintahkan oleh Allah untuk menjaga rahim seorang wanita. Semenjak kapan ini malaikat masuk ke dalam rahim diperintahkan oleh Allah? Bukan saja setelah 44 bulan, tetapi bahkan dalam hadis lain disebutkan ketika sudah masuk 40 hari pertama masih air mani itu. 40 hari pertama sudah dikirim malaikat, diutus malaikat untuk menjaga rahim ini. Wal muradu bi irsalihi amruhu bit tasarruf, ay ya'murullahu al malaka. Maksud Allah mengirim malaikat ke dalam rahim yang di situ ada calon, apa kata orang, cabang bayi gitu ya. Maksudnya Allah mengutus ngapain? Amruhu bit tasarruf, memerintahkan malaikat ini untuk berbuat sesuatu, diantaranya menjaga. Ayya'murullahul malak. Lalu apa lagi selain menjaga? Fayanfukhu fihi ruha. Diutus setelah 4 bulan ini, diutusnya punya bawa peran. Kalau dari hari 40 hari pertama menjaga rahim. Kemudian kalau sudah masuk 4 bulan lebih 10 hari, tugasnya malaikat ini fayanfukhu fihi ruh, meniupkan ruh ke dalam jasad yang ada di dalam rahim itu. Ketika ruh sudah ditiupkan, apa itu ruh katanya? Allati biha yahya al-insan. Ruh itulah yang menjadi sebab bisa hidupnya manusia. Ketika ruh masih nempel dalam jasad kita, maka kita hidup. Sebaliknya ketika ruh itu sudah terangkat dari jasad kita, pisahnya ruh dari jasad, meninggal udah, mati udah, maka sudah tidak ada yang bisa kita lakukan, karena kita cuma bangkai orang, jasad bila ruh, jasad tanpa ruh. Itulah maka ketika berbicara tentang ruh secara global, pertanyaan, permasalahan tentang ruh begitu sangat banyak. Bahkan kata ulama ketika berbicara tentang ruh, ada 1000 pendapat bedanya ulama. 1000 ulama berbeda pendapat masalahnya. Dari banyaknya perbedaan itu cukup kita mengetahui urusan ruh itu apa? Ma yahya bihil insan. Jadi nggak banyak macam-macam dah ngomongin ruh. Kenapa kata Allah wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ketika Nabi ditanya oleh orang-orang yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, nanyain tentang ruh ini. Ruh itu apa sih? Hakikatur ruh. Hakikatnya ruh itu kayak apa? Ruh itu sebenarnya kayak apa? Dijawab langsung ayatnya, turun. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan hai Muhammad,
urusan roh itu urusan Tuhan, Tuhanku kata Allah. Ya. Jadi katakan Muhammad kepada mereka. Maka Nabi katakanlah kepada para sahabat dan orang bertanya, ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika berbicara roh, cukup secara globalnya yang kita harus tahu adalah ma yahya bihil insan. Roh itulah yang menjadi sebab manusia bisa hidup. Wa haqiqatun nafkhi ikhraju rihin minan nafikh yattasilu bil manfukh fih. Ketika berbicara malaikat meniupkan ruh, sudah pasti yang melakukan secara hakikat peniupan ruh itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun malaikat cuma perantaranya aja. Diperintahkan sama Allah tiupin ruh. Diperintahin ya dikerjain. Yang hakikatnya yang meniupkan ruh itu ya yang maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjawab, kadang ada orang bertanya, loh itu kok yang meniupin ruh malaikat, emang malaikat bisa ngasih ruh? Jadi perantaranya malaikat, wasitahnya malaikat. Adapun an-nafikh yang meniupkan ruh secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatun nafkhi ikhraju rihin minan nafikh. Nah, katanya itu waktu bayi akan ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Gimana sih gambarannya? Ya ikhraju rihin minan nafikh, katanya. Kayak orang niup, malaikat tiup tuh. Ikhraju rihin katanya, mengeluarkan angin. Orang kalau niup yang keluar apaan? Angin. Kalau diniup yang keluar air, apa namanya itu? Beludah. Ya. Niup doang itu air doang namanya. Angin doang. Ketika dia bertiup maka ikhraju rih, mengeluarkan angin dari orang yang meniup yang nyambung masuk ke dalam jasad yang ditiupkan ruh ke dalamnya. Wal muradu bihi huna al-idkhal. Maksudnya gimana? Ay yudkhilul malakur ruha fil badani ba'da tamami khilqatih. Artinya malaikat meniupkan ruh ini ke dalam jasad, malaikat memasukkan ruh, gitu pemahamannya. Meniupkan di sini maknanya memasukkan ruh ke dalam jasad. Ba'da tamami khilqatih, setelah sempurna proses penciptaan. Bibit udah bakal jadi itu ya 4 bulan 10 hari, nah, ditiupkan roh itu, itulah saatnya yang dikatakan ba'da tamami khilqatih. Fatasarra fi ajza'ihi adh-dhahirah wal batinah. Ketika roh sudah masuk, dari mana itu roh ditiupnya katanya? Minal ya'fuh. Roh ditiup dari ubun-ubun. Ini namanya ya'fuh. Ubun-ubun tuh, ya. Wasatur ra'as haitsu yakunu layyinan minas sabi. Tengah-tengah bagian pala kita bukan jidat nih di atas. Kalau diangkat peci kita tuh ada ubun-ubun yang bagiannya empuk katanya. Ya. Itulah tempat ditiupkannya ruh. Ketika ruh sudah ditiupkan, dimasukkan ke dalam jasad, fayajidu al-ladzah wal alam, maka berfungsilah anggota tubuh itu. Dia pertama di sini. Lalu masuk ke mana yang pertama katanya? Nufikhal malaku. Nafkhul malaki fi surah sababun li ijadillah fihi indahu ar-ruh wal haya wa awwalu syai'in. Yang pertama bisa hidup bergerak dari anggota tubuh kita itulah al-ainu, mata, ditiup dari sini. Maka ingat dulu proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam ketika ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala minal ya'fuh, dari ubun-ubun masuk ruh, masuk ke dalam mata. Maka mata yang pertama kali bisa melihat. Baru bisa ngelihat doang, belum ngapa-ngapain. Ngomong belum bisa, ngendu saja belum bisa, karena baru sampai mata.
Yang pertama kali ruh itu membuat hidup anggota tubuh, itulah anggota tubuh mata yang pertama kali bisa berfungsi. Maka kata ulama, wa hiya akhiru syai'in tunza'u minhu ar-ruh. Tapi ingat juga, dari mata itu jugalah tempat akhirnya ruh berlabuh dari tubuh kita. Dari kaki ditarik ruh kita, dari kaki ditarik. Maka ketika orang meninggal, ya, lebih ditunjukkan kakinya itu udah ngulain duluan, dingin duluan. Kenapa? Dia dah lamaan ditarikin ruhnya. Dari ruh, dari kaki terus sampai terakhir kemana? Ke mata. Melewati mata. Mata keluarnya dari sini juga tetap. Melewati anggota tubuh kita, mata. Nah, maka kata ulama, sebagaimana mata yang pertama kali melek ketika ditiupkan ruh, maka nanti juga ketika ruh itu dicabut lalu sudah melewati mata, maka hilanglah fungsi mata, nggak bisa ngelihat lagi, dah dia merem. Ya, insya Allah. Makanya jangan banyak merem, takutnya lagi merem nggak terusan. Makanya seorang khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang tidur kan matanya merem melek. Ya khalifah, ma ra'yukum 'anin naum? Wahai khalifah, bagaimana pendapatmu tentang tidur? Lihatin dulu, Islam itu luasnya, ilmu Islam itu, syariat itu begitu dahsyatnya. Sampai urusan tidur itu ditanya. Sampai tidur itu kayak apa di dalam syariat kita, sehingga nanti ada anjuran jangan orang banyak tidurnya, apalagi lagi Ramadan. Ini kebalikan, di luar Ramadan sama dalam Ramadan banyakkan tidurnya di dalam bulan Ramadan. Jangan, justru ketika Ramadan, apalagi di akhir-akhir ya Pak, di akhir-akhirnya mana hari ke-26 pengajian kuliah subuh, apaan aja dah, tarawih, cobaan mata cepat, berat banget tuh. Apalagi ngaji dah, baca Quran di akhir-akhir, berat banget dah. Beratnya macam-macam, kadang nggak mau ngelihat Quran, sibuk dengan urusan dunia. Nah, maka kita harus tahu bahwasanya ini ujian dan cobaan dari Allah, harus kita lawan. Ini musuh. Siapa musuh kita? Syahwat dan nafsu kita. Maka khalifah menjawab, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Tidur adalah saudaranya mati. Makanya jangan banyak-banyak tidur. Dia nggak jauh dari mati udah. Mana tuh teman lo nih? Tidur, tanya. Temu lagi temannya, nggak ketemu-temu. Belum kelihatan juga nih, tidur lagi. Wah, bangunin, hati-hati gitu. Kenapa? Itu udah ada saudaranya mati, itu udah dekat. Ya. An-naum akhul maut. Kenapa? Memang karena ketika orang tidur diangkat rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung di dalam Al-Qur'an. Roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipegang. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta. Maka ada roh yang ditahan sama Allah, udah dipegang, ditahan terus, kagak dibalikin. Beritanya tinggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benderek kuning dah berkibar. Ini orang tidur kagak bangun lagi, alias meninggal. Mudah-mudahan meninggalnya kita husnul khatimah. Ya rabbal alamin. Tapi ketika kita tidur kok bisa bangun melek? Wa yursilul ukhra. Selanjutnya kata Allah, dibalikin lagi tuh. Ada yang orang hamba Allah dibalikan lagi ruhnya ke dalam jasadnya, melek dah. Digoyang-goyangin sama bininya, bang bangun. Alhamdulillah. Maka ucapan orang bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah menghidupkanku kembali. Alhamdulillah, bahasa Betawinya gue dihidupin lagi, habis mati. Apalagi memang belum dikasih THR, udah ngarep-ngarepin banget udah. Ya.
Alhamdulillah negiran terima THR-nya katanya. Terima bonus macam-macam. Urusan dunia, ada yang mau teken kontrak, ada yang mau teken obyekan gol. Kan di hidup masih jarang banget. Alhamdulillah, gancang banget mah, mandi buru-buru ya. Subhanallah, itulah nikmat ya. Nikmat yang Allah berikan daripada nikmat mata, tapi kita gunakan ketika bulan Ramadan ini untuk kita lebih banyak melakukan kebaikan. Jadi mata itu yang pertama kali melek berfungsi ketika ditiupkan ruh, juga nanti yang terakhir berfungsi itu ya mata ketika ruh sudah dicabut dari jasad. Wa awwalu syai'in yasra'u ilaihi al-fasad. Masih ngomongin mata nih katanya. Dan mata itu juga katanya. Ini dalam tinjauan syariat. Cocok sama dengan tinjauan kedokteran. Tibban wa syar'an disebutnya. Tibban dari ilmu kedokteran, syar'an dari pandangan ilmu syariat ataupun agama kita. Apa itu katanya? Wa awwalu syai'in yasra'u ilaihil fasadu. Anggota tubuh yang pertama kali lebih cepat mudah rusak, terganggu ya, masih segar badannya tapi udah kagak ngelihat gitu. Apa namanya itu, rabun aja. Masih tubuhnya segar dah semuanya komplit, kemana aja masih bisa ya. Dibantu kadang kita dengan pakai kaca ya. Subhanallah, ini memang kalau kita lihat, oh seperti itu ya. Enggak orang tua aja, ada anak kecil yang masih TK udah kacamatanya tebal banget. Kacamata apa namanya itu? Kacamata kuda. Oh bukan, kacamata ada gitu. Lihatin tuh Pak. Kita nggak bayangin tua sekarang. Masih kecil ada, ya udah tebal tuh mainnya ya. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa yajuzu at-tasabbuq fi ilqa'il hamli qabla nafkhir ruh fihi. Maka dilarang, larangannya sifatnya hukumnya haram, orang yang menggugurkan kandungannya. Apa yang disebut? Aborsi. Karena sudah ada nyawa di dalamnya, udah ada manusia, makhluk yang hidup di dalamnya, itu haram aborsi. Qatlun nafas disebutnya, membunuh manusia. Kenapa? Waruya. Ada kisahnya itu. Kenapa hukumnya haram dan nanti berkaitan pada hari kiamat tanggung jawabnya. Waruya anna siqata ya'ti yaumal qiyamah wa lahu sawtun mithla ar-ra'd yastaghithu wa yunadi ana al-madlum fa yata'allaqu bi ummihi wa yaqulu ya rabb sal hadhihi lima qatalatni fa yaqulu Allah ta'ala lima qataltihi wa qad haramtu qatlan nafsi illa bil haqq. Nanti orang-orang yang menggugurkan kandungannya, yang tukang aborsi, ya termasuk hukum kena haram orang yang buka prakteknya ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang haram, malil wasail hukmul maqasid. Aborsi hukumnya haram, buka prakteknya gimana? Sama, yang membantu keharaman hukumnya haram, itu kaidah ya. Maka apa katanya? Nanti as-siqat, siqatun. Siqat itu bahasanya jatuh, yang dikeluarin sebelum waktunya ya. Ini yang aborsi ya, bukan keguguran tanpa sengaja ya. As-siqat di sini yang sengaja dibunuh ya. Artinya diaborsi. Nanti ini bayi datang pada hari kiamat. Tuh yang ngebuang dia, emaknya ntar diparanin. Ya'ti yaumal qiyamah. Tapi ingat, ini bocah yang masih kecil, yang kecil banget udah. Ya, baru cuma 4 bulan. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pecut.
Jangan kayak bayangin tuh bocah emang sanggup megang pecut. Udah urusan Allah udah. Jangan kayak protes. Ya. Dia datang nih anak dengan membawa pecut. Pecutnya bukan kayak pecut-pecut dunia. Mithla ra'ad. Itu menyala tuh pecut. Seperti kilat. Begitu. Belum dipecut kita udah gini-gini aja udah takut banget nih. Gue ngeri lo jangan deket-deket gue deh. Baru digini-gini doang tuh pecut. Pecut biasa aja kita takut, apalagi pecut kilat. Pecut petir tuh. Sambil berkata, komplain, protes. Yastaghithu wa yunadi. Ini anak memohon kepada Allah dan memanggil. Anal mazlum. Katanya anak yang diaborsi. Aku adalah orang yang dizalimi. Tuh. Ya. Makanya hukumnya haram menzalimi dengan membunuhnya. Aku orang yang dizalimi. Maka langsung dia gelayutan, tahu gelayutan? Fayata'allaq bi ummi. Gelayutan di ibunya. Nempelin tuh. Nah dia ibunya nih. Yang dulu aborsi dia diparanin. Pokoknya nyantel aja itu, gelayutan aja. Wa yaqulu. Lalu kata anak ini apa kepada Allah? Dia mohon kepada Allah apa? Sal hadhihi lima qatalatni. Ya Allah, tanyalah ini orang. Ya Allah, tanya ini orang. Siapa itu orang? Ibunya. Tanya kenapa dia membunuhku, lima qatalatni, kenapa dia aborsi aku, dia bunuh aku. Ya, ditanya sama Allah. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah bertanya kepada ibu ini. Lima qataltihi wa qad haramtu qatlan nafsi illa bil haq. Kata Allah kepada ibu ini, iya, kenapa kau membunuhnya? Sedangkan aku telah mengharamkan membunuh jiwa seorang manusia kecuali dengan dibenarkan di dalam syariat. Nggak bisa jawab udah. Diam. Ini persidangan di hadapan Allah yang Maha Adil. Ya malaikati, lalu apa kata Allah? Wahai para malaikatku, sallimuha li Malik khazinin nar yahbisuha fi jubbil ahzan. Nggak banyak omong, maka kata Allah kepada para malaikat, wahai para malaikatku, serahkan nih orang ke penjaga pintu neraka, li Malik, malaikat Malik, penjaga neraka, supaya dia masukin ke dalam neraka, ceburin situ, masukkan dia dalam lipatan-lipatan api. Ya Allah, na'udzubillah, siksa gitu. Fatughal, sebelum diceburin, sebelum dicemplungin ke dalam neraka, fatughallu yaduha ila unuqiha, tangannya diikat, nempel begini nih, ya. Wa yudha'at tuq was-silsilah fih wa tushabu ila an-nar. Dipakein kalung dari rantai besi bara api, diikat tangannya, dikalungin lehernya itu dengan rantai dari bara api neraka, wa tushabu ilan nar, digiring, diceburin ke dalam neraka. Oleh siapa? Itu yang disebut malaikat zabaniyah. Wa fihi narun wa sibaun, yang mana di dalam neraka itu isinya adalah lautan api yang berlipat-lipat, tidak ada celah kosong pun kecuali dalamnya api. Itu gambaran neraka, nggak ada celah kosong kecuali api semua itu. Maka disebutnya lipatan api. Na'udzubillah min dalik. Wa zananir, wa zanabir, wa hayyat, dan semua binatang-binatang buas yang tugasnya untuk menyakiti dan menyiksa orang yang telah melakukan aborsi. Ini ya menjadi pesan buat kita supaya kita sampaikan kepada orang-orang yang seandainya melakukan hal tersebut supaya mereka tidak melakukannya, karena itu jelas ancamannya haram, dosanya dosa besar, dan azabnya na'udzubillah min dzalik. Maka saya akan menjawab pertanyaan di akhir pertemuan kita ini yang berhubungan dengan masalah zakat, ya.
Karena ini memang hampir mendekati waktu-waktu wajibnya membayar zakat, yaitu zakatul fitr atau zakat fitrah. Kapan itu zakat fitrah dihukumi wajib bagi seseorang? Apabila dia mendapati 2 masa waktu, dia dapetin 2 nih, maka hukumnya wajib dibayarkan zakat fitrah. Yang pertama, dia mendapati waktu atau masa bulan Ramadan, meskipun cuma berapa menit doang, setengah jam, sejam. Waktu yang kedua yang dia harus dapetin apa? Waktu bagian dari Idul Fitri, terhitung dari malam takbiran. Maka orang yang meninggal malam takbiran jam 7, tetap udah wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Dia mendapati 2 waktu. Ramadan dia dapetin, bukannya sejam doang, full 1 bulan. Kemudian malam Idul Fitri didapetin, meskipun baru sejam doang. Meninggal misalnya Isya jam 7. Adapun seandainya orang meninggal sebelum malam takbiran, maka ketika berbicara hukum wajibnya nggak wajib dia. Meninggalnya bulan Ramadan, nggak dapetin Idul Fitri kan, malamnya itu, malam takbiran nggak dapetin dia. Secara hukum wajib, dia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Adapun kalau ya saya keluarin aja Ustaz, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ya sedekah. Kebaikan itu sifatnya berinfak, sedekah, ngasih orang beras, itu nggak ada jeleknya, bagus, pahalanya dapat jelas. Nah, pertanyaannya diantaranya, apakah mustahik zakat mal sama dengan mustahik zakat fitrah, yaitu asnafus tsamaniyah, 8 golongan yang ada di dalam surah At-Taubah atau ayat 60. Pertanyaannya, apakah yang berhak menerima zakat mal sama dengan mustahik atau yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu 8 golongan. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya dibalik nih. Jadi zakat mal itu tasarrufnya, pemberiannya, penyalurannya kepada 8 golongan. Apa itu zakat mal? Dari 6 harta. Bukan zakat fitrah ya, beda, karena zakat ada 2, zakatul mal wa zakatul fitr. Zakat mal harta dagangan, dia punya pertanian, dia dapetin harta karun ya, dan yang lain-lainnya itu. Adapun zakat fitrah, beda ulama, beda pendapat. Ada zakat fitrah itu, ada ulama yang keras bahwa zakat fitrah hanya bagi fuqara dan masakin. Ada yang keras. Tapi ketiga beda pendapat, ada yang bolehin. Maka kita pakai yang membolehkan. Itu ya, karena yang sudah terjadi di kebanyakan di antara kita. Karena itu boleh. Jadi nggak boleh kita larang. Jadi boleh disamakan pembagian zakat fitrah sebagaimana pembagian zakat mal, yaitu apa? Kepada 8 golongan, tetapi didahulukan yang siapa? Fakir, miskin. Ingat, fakir miskin dulu, fakir miskin dulu. Setelah fakir miskin rata, nah, maka ada kan pihak ketiga, ada amil di dalamnya. Amil itu yang nunggu nih, pada banyak amil nih di depan masjid. Amil itu yang yang bertugas bekerja menyalurkan zakat. Dia ada juga bagiannya seandainya memang tidak dapat gaji dari pemerintah. Nah, kalau kita kan nggak ada dapat gaji tuh, amil-amil masjid inisiatif sendiri, maka nanti dia dapat bagiannya ya. Tapi tadi yang pertama yang diutamakan apa? Fakir miskin. Kenapa fakir miskin zakat fitrah?
lebih diutamakan khusus dulu kepada fakir miskin? Karena tadi zakat fitrah itu makanan pokok. Ya. Nah, makanan pokok beras yang biasanya nggak kuat beli makanan pokok, kan dari kelompok fakir miskin. Nah, yang kedua, apakah penyaluran zakat mal boleh digabung dengan penyaluran zakat fitrah? Sebelum saya jawab, bahwa zakat mal, zakat mal seperti zakat perdagangan dikeluarkan kalau sudah melewati haul 1 tahun. Zakat mal kapan aja dia, nggak mesti kudu harus Ramadan, kapan aja. Adapun kadang orang masukin lagi bulan Ramadan, dia bayar zakat fitrah, kemudian ada juga yang bayar zakat malnya sekalian. Nah, mungkin udah masuk haulnya, dia mau bayarin pas di bulan yang mulia, karena mengeluarkan zakat, bersodakoh istilahnya, berinfak atau mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, itu besar pahalanya ketika dilakukan di bulan Ramadan. Tapi kalau jaraknya kagak jauh, cuman berapa minggu doang nih, misalnya Syakban udah masuk satu tahun, entar Ramadan dah misalnya, nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai sebulan, itu udah semestinya harus dikeluarin segera. Takutnya entar aku nunggu Ramadan, nah kalau mati. Tapi ketika berbicara haul, paling bagusnya memang segera, ya, jangan pakai dihitun. Nah, itu zakat mal, ya. Nah, lalu digabung penyaluran zakat mal, boleh digabung, apakah boleh penyaluran zakat mal digabung dengan penyaluran zakat fitrah? Ya, boleh aja tadi. Ya, ketika Ramadan ada yang bayar zakat fitrah sekaligus zakat malnya. Pembagiannya berapa kelompok? Ya tadi itu. Ya, lebih diutamakan zakat itu, lebih diutamakan. Ya, memang sebenarnya dua-duanya, zakat mal sama zakat fitrah, lebih diutamakan fakir miskin dulu semua. Yang ketiga, apakah dibenarkan penyaluran zakat fitrah dibagikan secara merata ke semua warga? Meskipun ada yang mampu nagih, tahu nagih, jatah gua mah gitu. Punya mobil kaya, ya. Gua dari tahun dulu gua dapat. Ini panitianya siapa sih sekarang? Begitu. Panitianya jadi domelin. Ini mau dibenerin sekarang. Jadi apa? Tetap tadi udah jelas, yang berhak atau mustahik daripada zakatul fitrah adalah dari 8 golongan, khususnya fuqara dan masakin. Jadi kalau orang mampu, ya kagak, ya. Jelas tuh. Nah, cukup dah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini yang masuk dari di HP saya. Kalau nggak ada, kita tutup. Insyaallah mudah-mudahan ini hari Sabtu, Sabtu yang akan datang kita akan sudah memasuki Idul Fitri, ya, suasana Syawal. Hari Ahad gimana besok? Nurul Madinah. Besok pengajian, ya, masih kita izini Pak, Ramadan. Maka saya bilang Ramadan bukan sisa. Ini masih ada, jangan ngomong sisa. Sisa itu kita mau gak dikasih nasi? No, nasi lo ketinggalin, sisa. Mau gak? Ini makanannya udah sisain. Mau? Sisa. Kasih aja ayam. Artinya apa kalau ngomong sisa? Itu meremehkan. Saya bilang tadi, jangankan 5 hari, 1 hari kita dapatin Ramadan, itu luar biasa. Anugerah yang besar. Makanya manfaatin. Maka dalam rangka mengisi itu masih ada kajian besok hari Ahad di Masjid Nurul Madinah. Tapi ingat tuh, emang hati-hati, musuh datang tuh mata tuh ngantuk banget. Makanya ngantuk-ngantuk seret aja udah, ya bawa. Kemudian hari Senin masih mengaji di Masjid Al Hikmah. Ya, kemarin kan saya umumin, sorenya kita khatmul Quran, kemudian santunan yatim. Senin subuhnya tetap masih mengaji, ya. Terakhir kemudian Selasa itu di Masjid Al
Ya, insyaallah di situ kita akan mendengar cerita tentang kisah yang luar biasa yang disebutkan oleh para mujahid katanya. Orang yang berperang Badar, para pahlawan ataupun para syuhada cerita di situ keajaiban perang Badar katanya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita hidayah, terus kita isi sampai selesai Ramadan ini dalam keadaan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.